Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita ucapkan ayat hafalan kita pada hari ini. Dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Luisa di Kebaktian Sekolah Minggu. Senang sekali hari ini Kak Luisa bisa menyapa adik-adik semua melalui ibadah online. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Luisa harap kalian semua sehat dan penuh sukacita. Yuk kita mulai ibadah hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan ada di mana sih? Ada di sebelah kiri? Ada di sebelah kanan? Enggak ya, tapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bersama-sama dengan kita.
Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Bisa semua ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia setangkan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tuhan Allah kita besar, Dia hebat, dan Dia berada bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang besar, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita akan nyanyikan lagu, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi sama-sama firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di kota Sunem ini, tinggallah seorang perempuan yang kaya dan suaminya. Mereka mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Dan beberapa kali ketika Nabi Elisa melewati Sunem, Nabi Elisa selalu singgah ke rumah perempuan itu. Bahkan perempuan itu membuat sebuah kamar khusus untuk Nabi Elisa. Sehingga ketika Nabi Elisa datang ke Sunem, Nabi Elisa memiliki tempat untuk beristirahat. Nabi Elisa bertanya kepada perempuan itu, mengapa mereka mau bersusah-susah menyiapkan kamar dan makanan untuk Nabi Elisa? Apakah ada yang mereka butuhkan? Atau ada yang ingin dibicarakan kepada raja atau kepala tentara? Tetapi perempuan itu merasa sudah cukup dan tidak meminta apapun. Pelayan Nabi Elisa yang bernama Gehazi memberitahukan kepada Nabi Elisa bahwa mereka tidak mempunyai anak. Maka Nabi Elisa berkata kepada perempuan itu bahwa tahun depan dia akan memiliki anak. Perempuan itu hampir tidak percaya karena suaminya sudah tua sehingga akan sulit untuk memiliki anak. Tetapi apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan Nabi Elisa. Perempuan itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Mereka sangat senang memiliki seorang anak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika anak itu sudah besar, tiba-tiba anak itu sakit kepala dan akhirnya anak itu pun mati. Perempuan itu sangat sedih dan kemudian meletakkan anak itu di kamar dan dia cepat-cepat pergi untuk menemui Nabi Elisa. Perjalanan dari Sunem menuju Gunung Karmel tempat Nabi Elisa cukup jauh. Kira-kira 9 jam berjalan kaki. Ketika sampai di Gunung Karmel, perempuan itu berkata kepada Nabi Elisa bahwa dia tidak meminta anak laki-laki, namun Allah kemudian memberinya anak laki-laki. Tetapi sekarang, mengapa anak itu mati? Mengapa dia diberi harapan kosong? Tetapi Nabi Elisa berkata bahwa anak itu akan hidup. Dan dia menyuruh pelayannya Gehazi segera pergi untuk meletakkan tongkatnya di atas anak itu. Tetapi perempuan itu meminta Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya. Gehazi
tiba di rumah perempuan itu terlebih dahulu dan melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa untuk meletakkan tongkat di atas badan anak itu. Tetapi anak itu tetap tidak bangun. Ketika Nabi Elisa tiba, dia berdoa kepada Allah, dan Elisa membaringkan dirinya di atas tubuh anak itu. Dia melakukannya beberapa kali, dan kemudian anak itu bersin hingga 7 kali. Anak itu hidup kembali. Perempuan itu dan suaminya sangat gembira bahwa anak itu dapat hidup kembali. Tuhan mendengar doa Nabi Elisa. Walaupun sepertinya mustahil, tapi Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melakukannya. Belajar dari kisah Nabi Elisa ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Walaupun terkadang jawaban Tuhan tidak sama dengan yang kita inginkan, Tuhan bisa menjawab ya, Tuhan juga bisa menjawab tidak. Tapi kita mau percaya bahwa jawaban Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yuk kita mau menjaga komunikasi kita kepada Tuhan melalui doa. Tuhan tidak memberikan harapan kosong kepada kita. Pertolongannya nyata saat kita datang kepadanya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti firman hari ini yang mengajak kita untuk menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan melalui doa, Kak Luisa punya sebuah lagu, Katakan Kepada Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat gelang yang bertuliskan huruf D, O, dan A. Ayo apa? Betul sekali, doa. Adik-adik dapat membuatnya sesuai dengan keinginan adik-adik. Setelah jadi, jangan lupa difoto dan kirimkan kepada kakak sekolah minggu ya. Kakak tunggu.
Ibadah hari ini telah selesai. Kita sama-sama tutup dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tolong pimpin dan jaga kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.